Untuk Bapak dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menjelaskan materi kami mengenai pengertian dan langkah-langkah tentang observasi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yudhira Ramsabuna dengan NIM 1901050096 sebagai moderator. Kesempatan selanjutnya saya memberikan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wimpi Aslanu dengan NIM 1901050009. Saya akan membawakan materi pertama, pengertian observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan yang memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan yang memperhatikan secara akurat, kemudian mencatat fenomena yang muncul, selanjutnya melihat hubungan antara aspek dan dalam fenomena tersebut. Selanjutnya, pengertian observasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Patton, observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian apabila penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Yang berikut, menurut Moleo, ia tidak memberikan batasan tentang observasi, tetapi menguraikan beberapa persoalan dalam membahas observasi. Yang berikut, menurut Flynn, observasi merupakan keterampilan harian lain sebagai metodologi sistematis dan diterapkan dalam penelitian. Saya akan melanjutkan materi, yaitu fungsi dari observasi. Nah, observasi ini memiliki fungsi yang pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang berikut yaitu sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Bila kita belum mengetahui sama sekali permasalahan, biasanya penelitian pertama dilakukan melalui pengamatan di tempat-tempat terjadinya gejala. Yang berikut yaitu sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. Dalam hal ini biasanya observasi dijadikan sebagai metode pembantu untuk menunjang wawancara sebagai metode utama. Yang berikut yaitu sebagai metode utama dalam penelitian. Berikut yaitu tujuan diadakannya observasi. Yang pertama itu observasi yang berarti pengamatan. Itu bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mendeskripsikan kejadian orang. Kegiatan dan maknanya bagi mereka bukan untuk observasi. Nah, yang ketiga yaitu memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun tujuan asesmen. Yang berikut yaitu untuk dapat mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. Dengan observasi ini juga kita dapat mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam aktivitas yang diteliti. Selain itu, kita juga mendapat mengetahui makna dari setiap kejadian yang terjadi. Nah, yang berikut yaitu mendeskripsikan setting yang dipelajari atau aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Nah, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka. Yang berikut, observasi perlu dilakukan karena beberapa alasan, antara lain yang pertama memungkinkan untuk mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologis yang lain atau biasa disebut alat tes. Yang kedua yaitu prosedur testing formal seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagaimana orang dewasa, sehingga sering observasi menjadi metode pengukur utama. Nah, yang ketiga yaitu observasi dirasakan lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Nah, pada anak-anak observasi menghasilkan informasi yang lebih akurat daripada orang dewasa, sebab orang dewasa akan memperlihatkan perilaku yang dibuat-buat bila merasa sedang diobservasi.
Baik, yang berikutnya yaitu manfaat observasi. Nah, manfaat dari observasi ini yaitu sebagai peneliti, kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemui hal-hal baru dari penelitiannya. Tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah dipikirkan, hasil penelitian dari observasi biasanya deskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Nah, hal itu mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau. Materi selanjutnya, ciri-ciri observasi. Observasi bisa diartikan sebagai usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis tentang tingkah laku dan gejala-gejala fisik dengan pengamatan dan pencatatan. Langkah-langkah observasi yang dianggap cukup efektif untuk pengumpulan data memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, observasi mempunyai arah dan tujuan yang khusus, bukan hanya untuk mendapatkan kesan-kesan umum tentang suatu fenomena. Yang berikut, observasi ilmiah tidak dilakukan secara untung-untungan dan sesuka hati dalam rangka mendekati situasi objektif. Akan tetapi, semua pelaksanaan dilakukan secara sistematis dan terencana. Yang berikut, observasi sifatnya kuantitatif, yaitu mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku sosial tertentu. Yang berikut, observasi melakukan pencatatan dengan segera, secepat-cepatnya, tidak menggantungkan diri pada kekuatan ingatan. Yang berikut, menuntut adanya hasil-hasil observasi dapat dicek dan dibuktikan untuk menjamin validitasnya keahlian agar data yang diperoleh bisa valid. Yang berikut, hasil observasi dapat dicek dan dibuktikan untuk menjamin validasinya. Yang berikut kita akan masuk pada jenis-jenis observasi. Pada pelaksanaan observasi atau pengamatan dikenal beberapa jenis observasi atau pengamatan, yaitu yang pertama, pengamatan partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, pengamat atau konselor turut mengambil bagian dari situasi kehidupan dan situasi dari individu atau peserta didik yang diobservasinya. Misalnya, konselor ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang dilakukan peserta didik di sekolah, misalnya saat berolahraga, saat pramuka, dan sebagainya, sehingga konselor dapat mengamati tingkah laku dan sifat-sifat peserta didik yang ingin diketahui saat diamati. Yang berikut, pengamatan dan partisipasi. Pada pengamatan jenis ini, pengamat atau konselor tidak turut mengambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan dan situasi dari individu atau peserta didik yang diobservasi, tetapi berperan sebagai penonton. Misalnya, konselor mengamati peserta didik saat melakukan berbagai aktivitas di sekolah, seperti saat peserta didik bermain dengan teman-temannya. Yang berikut, pengamatan sistematis atau terstruktur. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sudah ditetapkan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, waktu dan tempat pengamatan, frekuensi dilakukan pengamatan, apa yang akan diamati, metode pencatatan, hasil pengamatan yang akan digunakan, siapa yang akan melakukan pengamatan, dan lain sebagainya. Yang berikut, pengamatan non sistematis. Pengamatan ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus pada apa yang diamati sebelum dibatasi atau dikategorisasi, sehingga gejala yang diamati geraknya lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang dikategorikan. Kalau ada kategorisasi pengamat tinggal memberikan tanda C, sedangkan pada jenis non-sistematis pengamat bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting dan menonjol pada proses pengamat. Yang berikut, free situasi. Pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas tidak dibatasi bagaimana jalannya pengamatan dan dalam situasi yang tidak terkontrol, misalnya melakukan pengamatan terhadap berbagai aktivitas peserta didik selama di sekolah. Yang berikut, manipulasi situasi. Pengamatan yang situasinya
sengaja diadakan menentukan berbagai faktor atau variabel kondisi yang diperlukan untuk menunjukkan perilaku yang diharapkan. Biasanya pengamat lebih banyak dilakukan pada format eksperimen. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan observasi. Sebagai salah satu metode teknik konseling Lamres, observasi itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan observasi itu yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring perilaku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Yang kelima, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Nah, yang berikut yaitu kekurangan observasi. Kekurangan observasi yang pertama yaitu observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. Yang kedua yaitu hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari ketetapan hasil, pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat yaitu penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif sehingga diperlakukan keterlibatan beberapa orang pengamat. Yang berikut yaitu sikap pengamat, jarak waktu yang panjang antara satu situasi dengan situasi yang diamati, dan objektivitas pencatatan akan sangat mempengaruhi validitas pengamatan.